Ibnu Katsir 701–774 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abul Fida, Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Busrawi ad-Dimashqi, lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir. Beliau lahir pada tahun 701 Hijriah di sebuah desa yang menjadi bagian dari kota Basra di negeri Syam. Pada usia 4 tahun, ayah beliau meninggal sehingga kemudian Ibnu Katsir diasuh oleh pamannya. Pada tahun 706 Hijriah, beliau pindah dan menetap di kota Damaskus, Suriah. Riwayat pendidikan, Ibn Katsir tumbuh besar di kota Damaskus. Di sana, beliau banyak menimba ilmu dari para ulama di kota tersebut, salah satunya adalah Syekh Burhanuddin Ibrahim al-Fazari. Beliau juga menimba ilmu dari Isa bin Mutim, Ibn Asyakir, Ibn Syairazi, Ishaq bin Yahya bin al-Amidi, Ibn Zarat, Al-Hafiz Az-Zahabi serta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selain itu, beliau juga belajar kepada Syekh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mizi, salah seorang ahli hadits di Syam. Syekh al-Mizi ini kemudian menikahkan Ibn Katsir dengan putrinya. Selain Damaskus, beliau juga belajar di Mesir dan mendapat ijazah dari para ulama di sana. Prestasi keilmuan, berkat kegigihan belajarnya, akhirnya beliau menjadi ahli tafsir ternama, ahli hadits, sejarawan serta ahli fikih besar abad ke-8 Hijriah. Kitab beliau dalam bidang tafsir yaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim menjadi kitab tafsir terbesar dan tersahih hingga saat ini, di samping kitab tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari. Para ulama mengatakan bahwa tafsir Ibnu Katsir adalah sebaik-baik tafsir yang ada di zaman ini, karena ia memiliki berbagai keistimewaan. Keistimewaan yang terpenting adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran ayat dengan ayat yang lain, menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah atau hadits kemudian menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para salafus sholih, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in kemudian dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Karya Ibnu Katsir, selain tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau juga menulis kitab-kitab lain yang sangat berkualitas dan menjadi rujukan bagi generasi sesudahnya. Di antaranya adalah Al-Bidayah wa An-Nihayah yang berisi kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, Jami al-Masanid yang berisi kumpulan hadits, Ikhtisar, Ulum al-Hadits tentang ilmu hadits, Risalah fi al-Jihad tentang jihad dan masih banyak lagi. Kesaksian para ulama, kealiman dan kesalihan sosok Ibnu Katsir telah diakui para ulama di zamannya maupun ulama sesudahnya. Az-Zahabi berkata bahwa Ibnu Katsir adalah seorang mufti atau pemberi fatwa, muhadis atau ahli hadits ilmuwan, ahli fikih, ahli tafsir dan beliau mempunyai karangan yang banyak dan bermanfaat. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata bahwa beliau adalah seorang yang disibukkan dengan hadits, menelaah matan-matan dan rijal-rijal atau perawinya ingatannya sangat kuat, pandai membahas, kehidupannya dipenuhi dengan menulis kitab, dan setelah wafatnya manusia masih dapat mengambil manfaat yang sangat banyak dari karya-karyanya. Salah seorang muridnya, Syihabuddin bin Haji berkata, beliau adalah seorang yang paling kuat hafalannya yang pernah aku temui tentang matan isi hadits, dan paling mengetahui cacat hadits serta keadaan para perawinya. Para sahabat dan gurunya pun mengakui hal itu. Ketika bergaul dengannya, aku selalu mendapat manfaat kebaikan darinya. Wafatnya, Ibnu Katsir meninggal dunia pada tahun 774 Hijriah di Damaskus dan dikuburkan bersebelahan dengan makam gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sumber dari Tafsir Quran Ibnu Katsir.